Pakai bokep pula ayo Latina. Kalau gua orangnya gitu, sorry. Loh, berarti Nungguin ya. Lakukan. Weh, dari mana tuh? Ya gue nggak kan biasa. Ya, bawa nasi. Ada buat lu. Berapa satu ya? Aking kali, tapi nasi aking udah jenguk kan. Boleh. Nah, itu aki dingin lagi udaranya. Bumi aki. Waduh, kurang bos. Disponsor. Cuma Kalau gua gitu buat motor aki mas. Buat motor. iya bener ya. Iya bener kan? Oh iya sahabat. Oke. Nah, ayo. Jadi gini, itu makanya gue mempertanyakan. Kan lu pada akhirnya lu nginep segala macem apa gitu. Saya lu sering jalan bareng sampai pada akhirnya nginep. Maksud gue pernah nggak sih ada perasaan kayak lu dari sahabat itu bisa jadi lu suka gitu loh, maksud gue. Ada timbul perasaan kayak lu akhirnya kok Ada pemakan daging tetap makan daging. Iya, kok itu. Oh, ada daging lip ya. Daging lip ya. Nah ini dia nih. Itu tuh maksud gue, itu maksud gue. Beda. Pernah nggak lu akhirnya sahabat menjadi cinta? Lu dulu deh, lu dulu. Lu kan belum pernah tanya, lu dulu. Gak pernah. Tapi Gak pernah. Sahabat ya. Sahabat Kalau jadi teman cinta. ada, sahabat gak pernah. ya oke. Karena gue begitu tadi. Ketika gue punya pacar cabut gitu loh. keluar dari konteks yang dibahas pertama berarti ya. Iya, gue cabut. Nah, kalau dia gue gak tahu nih. Karena cewek. Nah, tapi lu percaya nggak sahabat bisa jadi cinta? Oh iya, pasti. Kalau pengalaman gue enggak, tapi Sahabat kalau jadi cinta tuh dalam arti kata Friendzone gitu ya. dua kelamin yang berbeda. friendzone lu ditolak. Friendzone lu nembak lu ditolak ya. Ini sahabat jadi cinta. Jadi gini, konteksnya adalah laki-laki dan perempuan sahabatan itu pada akhirnya salah satunya ada yang suka atau ada yang sayang atau ada yang cinta. Ini tusuk-tusuk juga. Lu percaya kan hal itu? Iya. Lu percaya nggak hal itu? Enggak, karena gua enggak pernah. Tar dulu. Kenapa lu percaya pada akhirnya Lagi makan daging. Iya, maksudnya kebanyakan yang jadi sahabat jadi cinta emang. Kan keren emang. Tapi bener. Sekarang begitu. Apa? Tapi lu pernah ngalamin itu nggak? Enggak, gua enggak. Lu pernah ngalamin itu? Enggak. Bodoh nggak ngalamin? Pernah ya? Pernah. Coba ceritain Enggak. sedikit. Tahu tuh lo? Sahabat baper gitu. Iya. Lu demen sama sahabat lu. Karena yang gue percaya gini, laki-laki dan perempuan sahabatan itu pasti salah satunya ada yang suka duluan tentang lakinya ke perempuannya pasti ada yang suka. Siapa duluan tuh kita nggak ada yang tahu tapi pasti ada. Itu yang gue percaya. Karena terlalu seringnya kita sama dia. Ya gitu, chat-chatan, sering teleponan, Udah tahu sering dia. bareng, ya kita tahu dia bagaimana kehidupannya. Itu maksud gue. Lo percaya kan itu? Percaya? Kenapa lo nggak percaya itu? Dari yang nggak percaya dulu deh. Sahabat teman cewek gue bisa dikatakan banyak lah, oke. Temen main lah, temen sekolah lah, segala macam. Facebook, temen Friendster, temen MySpace. Tua Tua sekali kita. Sahabat itu dimana konteksnya udah beda nih dari temen kan makin deket nih ya kan, dan orang bakal dan gue juga digosipin juga sama orang-orang itu, teman-teman gue juga kayak lu kenapa sih nggak sama doi deket mulu, duaan mulu semua, tapi gue kayak gimana sahabat gue cuma saling curhat. Nah itu dari situ menurut gue. Nggak, kalau gue nggak pernah langsung terjun ke perasaan kalau sahabat gue. Oh ini sahabat gue kalau misalnya ini bukan sahabat gue nggak bakal curhat, gue nggak bakal kontrol lah gitu ya. gue bisa kontrol Tahu kapasitas lu sampai kalau gue ya. Nah emang tapi banyak juga tapi yang sahabat jadi cinta. Kalau gue sih enggak, kalau gue nggak percaya. banyak cuy, karena gini loh. Banyak. Karena apa ya? Kan suaranya. Sahabat itu tempat kita cerita tanpa difilter. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Apa aja? Ketika Semua lu mau cerita sama sahabat lu, sama pacar lu gitu, pasti ada beberapa yang difilter. Contoh, misalkan kayak lu habis pergi sama ini nih, tiba-tiba di situ lu lagi cerita nih sama cewek lu, tadi aku habis pergi di toko ini atau enggak ke kafe ini. Terus ada ini, lu cerita kan. Tapi tiba-tiba mantan lu datang, nggak mungkin kan lu ceritain kan? Pasti lu filter kan? Iya betul. Pasti Iya, ya. iya. Gua masih begitu kalau gue. Iya. Pasti gua filter. Gua tahu. Ini gue kalau jujur sih kalau gue ngomong Laut terbaik lo. ya lu nggak? Gua agak di filter. Gua filter juga. Karena gini loh. Tapi konteksnya gini, kalau misalkan gue nggak ngobrol sama sekali sama mantan gue yang itu datang tiba-tiba dan gue
cuman kelihatan doang, gue gak akan cerita. Tapi ketika gue ngobrol, baru gue cerita ke cewek gue. Jadi aku ketemu ini nggak apa-apa kan, gini, cuma ngobrol doang kok, say hi. Nah itu gue cerita. Tapi tidak menceritakan apa yang terjadi pada saat itu kan. Apa cerita? Ya cuma say hi doang, buat apa dicerita? Jadi aku ketemu mantan gini loh. Terus aku apa lagi? Ya kan gua tahu. Nah makanya kalau kayak say hi gitu, gue nggak cerita ke dia. Kalau lebih baik gue filter. Ya kan kita tidak tahu lu say hi doang apa setelah itu lu ngobrol cipika-cipika kita Iya. nggak tahu. Nah ini konteksnya kan gue say hi doang. Gue ngomong. Kalau bilang konteksnya say hi doang, pakai nggak tahu ngobrol apa kagak. Konteksnya say hi doang. Kesel banget. Kesel banget orangnya tuh keselan. Sorry, ada gangguan teknis. Gimana tadi? Mendadak. Apa? Gimana tadi? Angkat deh, flashnya ngomong. Kayu sulit. Gimana? Nah, jadi itu maksud gue adalah kayak lo nih laki-laki sebagai laki-laki dan lo punya sahabat perempuan. Aku naruh. Nah tuh kolesterol tuh katanya tuh. Lalu lo sebagai laki-laki mempunyai sahabat perempuan, apakah lo itu tidak mempunyai rasa kepada perempuan itu yang maksud gue tadi itu? Perempuan itu tuh siapa nih? Sahabat lo itu enggak gini, jadi gini. Konteksnya adalah lo sebagai laki-laki nih, lo punya sahabat perempuan yang tadi lo bilang lo sering jalan bareng, lo sering pergi bareng. Iya, ini siapa pun itu, lo juga tadi nginep bareng, ya kan? Kalau jomblo, Kan sahabat gua konteksnya bukan lu punya pacar apa kagak. Iya gua tahu. kalau jomblo gue nginep, kalau gue pacaran itu akan nginep. Iya. Ini kan mesti berjelas. Jangan lu samain semua, nggak salah kayak gitu. Kalau Lu gue lu jomblo, klarifikasi ini. kalau gue jomblo, gue punya sahabat, gue akan nginep. Apapun alasannya, kerjaan, mau besok Iya, ada. oke. Yang penting gue nginep, gue pengen main. Ini bertele-tele lah, ini enak. Gitu. Nah, kalau gue punya pacar, gue nggak akan nginep. Gue menghargai. Kumpulannya Oke. Tahan dong, ditahan lo. Tadi lu gua tahan. Itu klarifikasi gue. Lanjut. Ya gitu maksud gua oke nih. Lu kan ya bukan pas lu jomblo, lu Nah, gitu dong. Harus jelas, bro. Ini Iya. nonton netizen, bro. Astagfirullahaladzim. Bahaya netizen mulutnya bahaya. Bahaya. Ya, ayo. Anjir. Gue kan yang ngomong. Masih kurang. Balik. Halo. Oke. Terus capek. Kalau kamu ini. Oke, jadi kita sudah. Udah belum nih? Dah. Ada bunyi nih. Ya. Sebuah gitu. Lo setuju gak lu itu bisa jadi rasa? Gue setuju. Gue setuju, dan gue setuju karena gue pernah mengalami itu. Lu gimana? Tadi dia Langsung dia tadi. 50-50 ya jatuhnya ya. Ada setuju apa nggak setuju pure? Nggak setuju pure sih kalau gue. Dia nggak Kalau setuju. gue nggak setuju pure, Bin. Karena itu tadi pengenalan dia tuh oke dari awal gitu. Ya, jadi dia bisa membedakan Oh itu. tapi ini bukan masalah ke perempuan lu ada rasa. Iya ke gue ya. Iya ke gue. Kalau gue Ini siapa aja nih cowok ceweknya kah atau cowoknya kah? Gue nanya cowoknya nih berarti kan? Iya, lu nanya dianya. Iya benar. Iya, Itu nanya gue lu. nggak setuju pure karena gue nggak pernah. Iya, Nggak pernah gue merasakan. Iya enak. Ini kan dia. Tadi gimana nyamping ini? Iya, udah dong tadi kan ini mulu. Ini kalau gue nggak setuju. Karena gue nggak pernah merasakan Benar. baper itu ke sahabat gue. Iya. Gue tapi nggak tahu sahabat cewek gue baper. Gue emang enggak sih. Enggak sih. Lebih enggak. Jijik ya. Iya itu. Kayak kemarin kan bangke ya. Apa yang mau dideketin sama aspal? Oh kemarin Otnik lagi. Dia ngomong anjay boleh nggak sih? jangan. Jangan ya? Nggak boleh. Boleh. Anjay. Nggak bolehnya. Jaay. Ya. Ayo lo. Jaay. Ya. Oh anjrok. Lu setuju tapi kan? Setuju. SD bulan Kan itu. Tapi lu pernah. Nggak pernah. Temen pernah, sahabat nggak pernah. Tapi gue Tapi lu setuju akan Pasti. statement itu? iya, karena prinsip gue tadi makan daging. Apa pun itu Ya, tetap makan daging. Oh, tapi yang berdaging nggak selamanya makan daging. Yang berdaging nggak selamanya makan daging. Iya, Iya, betul kan? Iya emang. Tadi lu Gue bilangnya buaya makan. netizen. Buaya. Oke. Nah, gue juga menyetujui hal itu sebenarnya, Cok. Karena gue mengalami pengalaman pribadi itu yang sahabat laki dan perempuan itu tidak bisa, pasti selalunya ada yang merasa pada konteks ini gue pernah gue duluan.
Ya. Gue dulu yang suka. Gue juga waktu gue teman tapi ya gue temen gue juga. Tapi itu rusak sebenarnya. Ya. Gue ngebangun capek-capek sahabatan itu bertahun-tahun dari SMP. Tanya-tanya dong, kenapa kok bisa rusak? Tahu jadi gue cerita sendiri. Iya lu kenapa bisa? Perempuan. Karena gini, gue orangnya nggak gampang baper Din. Gue juga nggak terlalu gampang baper. Bawa perut. Beda. Tuh. Beda sama kuda. Gak bawa perut. Ya lagi ngomong sorry bos. Tanya dong. Lagi ngobrol. Ditanya ke apa ke? Mau ya? Iya dong. Ya lo kenapa bisa kayak gitu? Ya karena gini. Baik lagi yang tadi kita pertama bahas itu adalah kita sering, yang lu bilang lu juga lu sering jalan, sering nongkrong. Bahkan gue sering banget nge-gigs bareng. Nge-gigs dong. Nonton gigs. Apa sih gigs tuh? Kalau SMA pensi, Pensi. acara-acara musik lah. Nah, gue baper itu ketika di salah satu acara musik di daerah Jakarta gitu. Nah, ada satu siapa sih? Band romance bro. Hah? Itu romance. Lagunya tuh lagu romance banget. Melayu gitu. Melayu mah ini dong yang sepi. Tahu nggak gitu? Saja di laut. Ayo. Terus. Lupa gue saya. Di silent ya harusnya. Nah itu jadi. Nah di situ gua baper kan. Gandengan gitu. Lu. Iya. Salah satu tuh gandengan terus dia juga meluk gitu. Jangan justru gini gak? Bikin tembak-tembakan. Anak 90-an banget nih kita. Aduh. Ini orangnya hari ini ekspresif banget nih. Tadi marah-marah. Ini konteksnya yang baper soal Gue. lu gak mau baper, gue pelukan sama sahabat gue. Gak baper gue. Aduh, gue belum pernah cerita. Oh iya. Belum pernah cerita. Ketika itu gue pertama gandengan di situ. Terus gue pelukan pada itu. Nah ini yang terjadi ketiga ini. Cuman. Iya. Ya Allah. Ya enggak sekarang gini. Iya. Enggak maksud gue gini. Lo ketika udah begitu nggak baper emang? Enggak. Wah lo nggak punya perasaan lo. Bisa. Kita punya perasaan. Ya, kita ngebahas masalah dia dah. Kita bahas apa? Asli. Udah gitu dah. Nah, tapi benar. Gua kalau misalkan kayak gitu, posisi di dia mungkin gua akan baper juga. Tapi kalau sampai di tahap ciuman sahabat ya. Ciuman. Enggak gini deh, yang aja. Lu mau ngomong sih? Mau, tapi maksud gue gini, karena kan gue kalau ketika gue jomblo sama gue punya cewek beda. Ini kan ngomongin jomblo. Kalau jomblo mungkin iya. Enggak, ini konteksnya yang ngajak cuma siapa? Nggak ada yang ngajak. Ngomongnya enggak. Yang gitu. Padahal kemarin gue mau. Kita tunggu sih. Iya, sekarang gini. Ada namanya cuma masih satu oknum yang approaching duluan. Approach duluan lah. Udah jujur. Apa sih? Apaan? Itu Siapa? perempuan ya? Enggak, lu jadi bolak balikin tentang depan frame nih. Gue. Berarti. Nggak gini. Sekarang lu pernah nonton film nggak sih? Atau enggak lu pernah ngerasain di mana tanpa ada approach dari satu sama lain, tapi lu berdua nge-approach sendiri dari keadaan situasional itu gua. Oh, di film-film sih emang ada. Itu Dicambuk aja ada. Apa? Film mah dicambuk aja ada. Beda. Ya, sekarang pertanyaan gue, lu kawin ada pernah nggak kepikiran dicambuk? Enggak. Di film ada kan? Ada. Emang ada? Ada. Oh, I see. Iya. Sebuah dari itu maksud gue adalah di mana romance scene di sebuah film saling satu laki-laki dan perempuan itu yang terjadi pada saat itu bro maksud gue. Berarti dua-duanya baper. Tapi pas gue bilang gue suka sama dia tidak suka sama gue saja sebagai sahabat kan. Tapi pas lu cium dia oke aja gitu. Ya oke aja. Tapi dia nggak ada ikatan sama lu gitu. Tadi lu bilang gimana sih? Gue akhirnya jujur, gue suka sama lu, gue sayang sama lu. Oh dia nggak ada tapi.
Dan dia ya gue sayang sama sebagai sahabat doang, tidak bisa lebih. Iya. Itu baru gue di friendzone kan, berarti pada akhirnya ya konteksnya adalah gue tidak percaya gue percaya adanya bahwasanya gue tidak percaya gitu loh. Kesel dong. Terus gue gitu, gue tidak percaya adanya laki-laki dan perempuan bisa sahabatan tanpa adanya perasaan. Coba dari lu sendiri, pengalaman lu bersahabat dengan teman-teman lu nih di luar konteks ada cewek lu ya? Iya. Oh, gue jomblo. Ya, di luar. Pernah nggak lu baper gitu? Misalkan sampai ada Agak sama gue. Lu doang. Pernah nggak dari pengalaman lu? Tadi lu bilang nggak pernah ya pengalaman? Nggak pernah. Tapi ada, ini oke nih gitu. Gue pernah. Tapi nggak pernah sampai lu jadiin. Gitu. Nggak, gue pernah sebelum gue kenal dia, sebelum dia jadi sahabat gue kayak cantik nih, gue demen nih. Gitu aja sih lo? Karena memang iya sih, gue juga punya sahabat kan tadi si Uti tadi kan. Kenapa nih? Nah maksud gue gini loh bang, dia mau ngapain pun, gue kayak bodo amat gitu loh. Kayak contoh nih, misalkan gitu ya. Ya kalau misalkan gue tidur di kosannya dia gitu ya. Terus gue mau mandi, udah mandi sana gitu. Gue mau pakai baju dulu balik badan deh, balik badan aja deh. Gue balik badan gitu kan. Nah terus kayak ya udah, gue kayak malah kayak kasusnya dia tadi tuh kayak dicium gitu misalkan. Nah gue akan nolak, nggak tahu kenapa kalau sahabat ya. Kalau sahabat tuh Selena Gomez dia mau mandi depan lo gimana? gue mandi di depan bibir. Apa sih gue jadi gitu kan? Orangnya Alay banget. Oh gitu, ya gue paham. Emang gitu binawi perasaan ya, apa yang dirasain Sony sama kayak gue. Ya enggak, lu dulu tadi lu nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ya, tapi lu tidak pernah ada di romance scenes gitu ketika lu nggak akan gini, gue juga tidak akan mengexpect itu. Tapi kan itu romance scene yang tidak terduga, tidak terjadi, gitu loh. Lu pernah sih di romansi sama Utik? Gak pernah ya? Nah, karena konteksnya tidak pernah kan? Ya karena gue di romansi kita nonton romance pernah berdua bareng. No. Kalau ngomong nonton romance scene nih gue sering. Ngomong jarak film lu apa? No. Ya konteksnya abis ini Sri Mulat. Mereka bercanda, maksud gua gitu kan. Ya kalau nonton film oke lah, itu romantis. Enggak, gini Son. Gue mau nanya dulu nih sama lu. Ya, Apa tuh? pertama, lu bisa sampai gue setuju statement dia kalau misalkan lu sahabat sama cewek tapi lu bakal demen, gue setuju. Tapi di dalam dia kan mengalami sampai hal ciuman itu ya kan, dia mengalami itu gitu. Kalau gue alhamdulillah belum sampai gitu kan, gue belum sampai hal itu. Nah sekarang gue pengen nanya nih sama lu, pada saat itu lu menganggap dia sahabat atau enggak? Pada saat momen itu, Apapun itu, momen itu terjadi, sebelum momen itu terjadi lu sahabat. Pada saat momen itu sahabat tetap. betul. Tapi setelah momen itu ya gue baru ada perasaan. Oh gitu. Berarti kan gue bilang itu scene yang tidak Lu terduga. sampai sekarang masih sahabatan nggak? Berarti bisa gua nilai lu bisa dapet perasaan sama cewek itu ketika lu bisa dapet ciuman sama dia. Nup, setelah itu Setelah lu ciuman lu baru nembak dia, lu punya perasaan. iya. Setelah ciuman, setelah merasakan dia. Enggak. Bisa gua bilang itu nggak setelah merasakan dia lu punya perasaan. Gue ya timbul di situ, mulai timbul. Setelah merasakan bibirnya dia. Iya betul. Apa tuh? Dan menurut lu gimana tuh? Kacau sih. Kacau ya? Ada sekarang sahabatnya kalau masih? Rusak udah. Karena? Gue juga Cium itu. Gue dulu ya bang. Iya. Nyambung ya. Itu bisa masuk setup deh. Rusak udah. Karena gue jujur itu. Karena gue bilang gue akhirnya punya Pasti sih, ketika lu jujur pasti nggak enak. Iya, yang rusak semuanya ya. Pasti. rusak seadanya di mana yang gua itu adalah orang pertama yang telepon dia ketika dia lagi ada apa-apa. Ada apapun gua orang pertama ya selalu dihubungin sama dia. Entah itu ada masalah atau enggak, pasti gua orang pertama. Tapi kalau Gue jadi minta dia.
Nah setelah kejadian itu rusak, dan itu yang menurut gue ya udahlah, what is space gitu. Maksud gue kenapa harus nggak di space. ya maksud gue kenapa harus kita jadi jauhnya segitu jauhnya yang dulu tadi sedekat tadi gitu. Maksud gue kenal bareng dia, bahkan gue punya pacar, gue kenalin ke dia dan gue kasih tau dia pacar gue sekarang seperti ini gini. Wah itu semua bener-bener yang dia gitu masalah cabut dari rumah, gue jemput suruh pulang ke rumah, gue nenangin segala macam. Itu sampai yang sebegitunya hanya karena kalimat itu doang rusak semua. Gue tahu itu gue salah juga, tapi apa ya gue harus bohong terus sama diri gue kan enggak. Pada akhirnya gue jujur dan berani, gue bilang gue tahu resikonya pasti bakal rusak semua persahabatan gue, dan terjadi. Gue gak pernah melupakan dia, dan semua kenangan dia itu masih ada di otak gue sampai sekarang. Bahkan foto gue sama dia, lu gak usah pakai backsound gitu dong. Gak usah pakai Tapi backsound. kalau Fotonya dia tuh gak gue hapus sama sekali sampai sekarang. kalau gue nggak mendukung karena kita kalau namanya sahabat kita tahu brengsek bejat bangsatnya sahabat kita sendiri. That's why gue nggak bakal baper. Tapi gue mengarahkan dia, kita sama-sama ke jalan yang benar aja. Lu sama pasangan gue, sama pasangan gue. Tapi tetap Tapi kalau- sahabat. Oke. Kalau tiba-tiba lu merit gitu sama sahabat lu, Oh, kalau kita ngomongin jodoh terlalu jauh. Kita nggak ada yang tahu jodoh. ya kan gue cuma nanya doang. Sekelas info tanpa penting. Kalau apa nih? Tiba-tiba nih lu sahabat lu merit sama lu sama sahabat lu merit apa? Yang dimana konteksnya adalah lu bilang gue tau bangsat gue gitu segala. Misalkan mau panas nih. Panas banget nih kayaknya masih. Iya dah, pakai jaket. Dan kalau namanya merit nggak bisa tiba-tiba. Bisa nggak sih merit tiba-tiba? Nggak bisa lah. Proses MBA jatuhnya. Iya, benar. Dijebak dong. Ya nggak? Ya kan gak ada yang tahu namanya jodoh. Ayo, siapa yang jebak? Ada kan banyak yang sebulan langsung merit. Paruh. Ya. Itu kan lagi banyak kasusnya tuh, tiba sahabat nikah, teman tapi menikah. Itu kayak artis siapa? Ayudhya. Itu aja bisa, nggak mungkin. Tiba-tiba merit. Emang nggak ada yang nggak mungkin, tapi gue Ya udah skip lah. Nah, tadi gimana tadi? kalau gue nggak bakal, apalagi menikah. Kita harus menghargai lah pendapatnya dia. Iya. Berarti nggak bakal lu, intinya lu nggak akan baper sama sahabat lu ketika konteksnya itu sahabat gitu ya. Iya. Sama sekali lu nggak akan baper meskipun lu nginep 28 jam. Nyampe nggak sih 28 jam? Nggak nyampe. Kecuali sahabat gue Lisa Blackpink. Ini Kalau Lisa Natalia mau? Kita ngomongin artis-artis jadul semua aja. umur lu udah apa sih? Influencer bobo, sahabat influencer. Lah sekarang sahabat MRC ya. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau gue ketika konflik sahabat, gue nggak akan baper, dan gue pun belum pernah mengalami yang namanya baper sama sahabat. Si Coro pun apa? Iya, betul. Terus kalau misalkan gue punya sahabat cewek, posisinya gue udah punya pacar, gue nggak akan nginap gitu kan. Terus kalau misalkan gue jomblo ya mungkin kalau ada mainan apa gue mungkin akan nginep di rumah sahabat cewek gue itu gitu. Itu dari gue. Nah kalau dari Coro tuh apa? Tadi kalau punya pacar, terus lu punya sahabat juga, misalkan lu mengharuskan Gue pasti kenalin. nginep, lu pertama lu kenalin dulu ke sahabat lu. Nah misalkan lu mau nginep di rumah sahabat lu atau di kosan atau di kos, lu bakal bilang. Iya, bilang. Nah itu dari Coro. Kalau si Bintang tadi apa? Lu akan gimana kalau misalnya lu punya pacar? Lu kamu Kalau dia nggak bakal nginep. Oh dia nggak bakal nginep karena tadi yang dia bilang dia nggak suka di tempat orang lain. Terus kalau misalkan punya sahabat, dia baper. Iya, dan ciuman. Dan ciuman dan enak. Emang Kiko. Enak. Emang Kiko. Enak tau? Bilang-bilang yang minimal dia yang tahu segala iklan. Wah siram lu. Enak tau? Oke, terus kesimpulannya terus. Nah kesimpulannya gitu. Kalau menurut gue Demikianlah kali kasih pada hari ini. Udah gue kurang sih. Ketawa tuh. kalau menurut gue sebenarnya lu punya sahabat itu penting. Itu harus lu punya sahabat. Mau itu perempuan mau itu laki, Tempat curhat lah. lo harus punya sahabat karena ya itu yang pertama, sahabat itu tempat curhat, sahabat itu tempat yang benar-benar orang itu ngerti banget sama lo banget kan gitu kan. Lu sama sekali omongan lu tuh nggak ada yang difilter apapun. Jangan panjang-panjang, kok gue capek nulis ya penuh kan belajar. Jangan Nggak apa, posisi bagus. Malah sahabat bahkan lebih tahu daripada kadang-kadang ya. apa sih? Kan.
lebih tahu dari pacar sendiri. Iya, benar. Kadang ya. Karena ya itu tadi kita ngomongan kita tuh sama sekali lebih filter dan kita mencurahkan. Kadang gini loh, ada beberapa pasangan ya kayak gue deh contohnya. Ada beberapa yang sifat gue tuh nggak gue tunjukin langsung ke cewek gue gitu. Tapi gue tunjukinnya dengan itu kejadian. Ngerti kan lo maksud gue? Jadi gue gak ngomong gue tuh orangnya gengsi, gue tuh orangnya gini, gue gak ngomong ke dia kayak gitu. Tapi itu dia tahu sendiri dengan kejadian itu. Oke. Ya ngerti kan dengan adanya kejadian itu ternyata lo gengsi ya gitu. Nah kalau sahabat gue justru malah lebih tahu dari awal. Karena pasti gue cerita gue tuh gengsian banget ini apa segala macam gitu. Jujur lah semuanya. Iya. Nah Pada gue nggak? Hah? Jujur. Iya pada gue. Cukup. Terus lanjut. Nah kalau gue kayak gitu lo harus punya sahabat, lo harus asik sama sahabat lo sendiri, tempat curhat lo, tempat cerita lo gitu kan. Terus apa? Kalau bisa jangan baper sama sahabat, tapi yang sahabat itu susah cuy. Nah, jadi Lu bener lu jujur. Ini hancur. Nah, contoh tadi pengalaman dia sendiri kan. Kalau suka sama sahabat lu, lu pendem. Iya. Kecuali sama-sama akhirnya jujur juga nih berdua nih, sama-sama suka ya udah lu bisa jalanin. Kalau enggak mendingan lu pendem daripada lu hancurin sahabat itu. Gantian kalau lu gimana? Quotes lu tentang sahabat. Keset ya. Iya, sahabat. Oke, J. Jahat. Kalau dari gue, squad semua, diambil misalnya Cor sama Sony, emang semuanya. Gue ngomong apa? Karena dengan versi lo dong. Walaupun sama tapi dengan versi lo. Gitu. Ini sahabat cewek kan? Iya. Cowok cewek apa konten cewek? Semua. Dengan versi lo. Sebenarnya buat cowok-cowok nih, sebenarnya kalau punya sahabat cewek itu emang agak rumit, complicated lah, masalah perasaan, sangat. Ya alhamdulillah gue belum pernah merasakan itu dan gue jangan pernah karena di saat gue curhat ke nggak bakal lah busuk-busuk kayak gue curhat ke orang tua kan, ke pacar misalkan gue lagi masalah ke pacar pasti ke sahabat gue karena dia yang ngerti sifatnya cewek gitu loh, perasaan cewek dan ya kalau bisa jaga hubungannya sama sahabat terus Dan sampai kadang gini loh, ya kita bukan cerita bukan untuk tidak menghargai perempuan pacar kita ya, tapi kita cerita kayak gini, misalkan lagi ada masalah gitu ya, dan lo mau melakukan hal tindakan yang kayak gue pengen minta maaf gitu kan. Nah, untuk lo minta maaf itu gimana sih cara terima? Biasanya kan lo curhat ke cewek juga. karena dari sudut pandang cewek. Dari sudut pandang cewek Iya, gitu. bener. Karena kalau dari sudut pandang laki-laki kadang egois lagi. Nah, yang patut harus pacar-pacar perempuan di sana tahu nih, ketika kita cerita sama sahabat kita atau ya teman kita ya, bukan berarti kita mementingkan sahabat atau teman kita dibanding dia. Tapi gimana caranya supaya kita menyampaikan pendapat kita sendiri ke perempuan yang kita sayangin itu dengan tepat dan benar. Demikianlah acara motivasi dengan amat sangat bijaksana. Quotes yang ada di thumbnail ini yang buat gue mantap. Enggak, capek gue bisa enggak. Agak terpuyuh tuh. Orang apa tuh? Jadi kelar nih. Apa jadi cinta ya? Ya udah pokoknya intinya gitulah, pokoknya lu ambil yang baik-baik, lu buang yang jelek-jeleknya, sosialisasi sendiri. Semoga sehat terus semuanya. Amin. Dan bisa nonton kita lagi. Amin. Minggu depan kita ada episode baru ya. Episode Pasti baru. setiap Pasti. minggu. Sekarang kita setiap minggu ya insyaallah ya. Insya Allah dari VW sini akan upload video Setiap Senin. minggu, setiap Senin. Kalau bisa tiap Senin. Ya. Subscribe yang paling penting jangan lupa karena subscribe itu gratis ya. Share. Jangan ambil sebelah. Di share terus di klik apa dah? Lonceng. Lonceng. Komen yang baik-baik, yang baik juga baik, nggak apa-apa. Like pokoknya. Karena semakin kita terkenal, semakin ada yang mau. Jangan lupa yang follow suara. Instagram kita punya Instagram medwins.id. Ya. Oke. Instagram lo Topari Putra. Instagram gue Raffi Baran. Instagram gua lagi diaktif. Ya namanya apa? Nanti ada muncul di sini aja. Iya, di bawah Muncul di sini di aja. bawah. Siap. Bintang.kowejoe. Bintang. 7. Oke. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Ini nonton, lihat tuh kan nonton. Mantap semua. Bro, bedain dong, bro.